Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Nurhana, NIM 85808577. Saya dari Universitas Terbuka. Saya ingin mensimulasikan pemantapan kemampuan mengajar. Saya mengajar di SDN 19 Sandai kelas 2. Adapun pembelajaran yang ingin saya simulasikan adalah ilmu pengetahuan alam yang menjelaskan tentang yang pertama cara mengelola makhluk hidup, yang kedua mempraktikkan cara memelihara tanaman, dan yang ketiga menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Oke, Alvin, silahkan dipimpin doanya. Coba dilihat terlebih dahulu kanan kirinya teman-teman kalian, apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Oke, masuk semua ya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Pembelajaran yang pertama itu cara mengelola makhluk hidup. Oke. Makhluk hidup itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hewan, ada makhluk hidup hewan, tumbuhan, terus habis itu ada makhluk hidup manusia. Ya, contoh makhluk hidup hewan itu seperti apa? Yang pertama ada ular, ada kucing, ada kuda, ada juga harimau, dan masih banyak hewan lainnya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara memelihara tanaman. Gimana cara memelihara tanaman? Seperti apa contoh tanamannya ya? Coba dibuka bukunya halaman 109. Dibuka bukunya halaman 109. Oke, udah dibuka semua ya halaman 109. Itu adalah cara memelihara tanaman. Gimana cara memelihara tanaman yang baik? Yang pertama, harus dikasih pupuk yang cukup, airnya yang cukup, dirawat benar-benar, dibersihkan. Kalau banyak rumput liarnya, tanaman apa aja contohnya seperti apa? Seperti pisang, terus tanaman pohon kelapa, bunga, dan masih banyak lagi tanaman lainnya. Baik, untuk pembelajaran kita yang ketiga adalah menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan yang baik, lingkungan sekitar. Bagaimana cara menjaganya? Coba dibuka halamannya 96. Di bukunya masing-masing dibuka halaman 96. Dilihat itu ada gambar. Gambarnya seperti ini nih. Nih gambarnya dilihat. Ini lingkungan yang bersih atau lingkungan yang tidak bersih? Iya, benar. Ini adalah contoh lingkungan yang bersih. Tidak ada sampah, dia bersih. Dan ini contoh lingkungan yang sehat seperti ini. Seperti apa contoh lingkungan yang tidak sehat? Dibuka lagi bukunya halaman 156. Dibuka di situ. Ada kan? Iya benar. Ada kan gambar lingkungan yang tidak sehatnya seperti apa? Banyak sampah, sampahnya berserakan, tidak terawat, ya kan? Terus bagaimana cara menjaga lingkungan yang baik dan benar? Caranya buang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan, buang sampahnya di tempat sampah.
Kalau ada lihat sampah di sekolahan diambil, ditaruh di tong sampah. Itu adalah salah satu contoh cara menjaga lingkungan sekolah yang baik. Terus bagaimana cara menjaga lingkungan rumah yang baik, lingkungan sekitar yang baik? Bagaimana caranya? Siapa yang tahu? Iya benar. Buang sampah pada tempatnya ketika di rumah kotor disapu, halaman kotor disapu. Karena apa halaman kok bisa kotor? Karena disebabkan misal ada pohon, daun keringnya gugur, itu juga menyebabkan kotor. Oke, jadi kita kan tadi sudah belajar nih tentang yang pertama apa? Pelajaran pertama tadi, mengelola makhluk hidup. Cara mengelola makhluk hidup. Yang kedua, mempraktikkan cara memelihara tanaman. Yang ketiga, menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Jadi, coba kalian buka halaman 140. Kerjakan soal-soalnya. Jika ada yang tidak paham atau tidak dimengerti dengan kalian, boleh tanya sama ibu guru ya. Maju ke depan satu-satu, tanya. Sekarang tugas kalian kerjakan halaman 140 di buku kalian masing-masing. Nanti kalau ada yang tidak paham dengan pertanyaannya, boleh tanya dengan ibu guru. Jangan diam-diam saja kalau tidak tahu ya. Harus tanya, harus maju ke depan. Bu, saya tidak tahu yang nomor ini bu, nomor 2 saya tidak tahu. Saya tidak paham bu, tanya ke depan. Boleh, ibu tidak marah. Oke, udah benar semuanya ya. Soal-soalnya bagus. Berarti semuanya udah paham ya cara menjaga lingkungan sekitar yang baik bagaimana, cara merawat makhluk hidup yang baik bagaimana, cara memelihara tanaman bagaimana. Berarti sudah paham ya semuanya. Sekarang kalian buka di buku kalian halaman 124. Nah, halaman 124 itu ada tugas kelompok di situ. Jadi kalian kerjakannya harus berkelompok, tidak individu, tidak sendiri-sendiri seperti soal yang tadi. Tidak sendiri-sendiri. Sekarang kerjakan dengan kelompok. Jadi ibu bagi ya, satu kelompok itu 2 orang masing-masing ya. Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini? Ayo apa? Siapa yang tahu kesimpulan kita pembelajaran kita pada siang hari ini? Iya benar. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah kita tahu cara menjaga makhluk hidup yang baik gimana? Makhluk hidup yang baik itu tadi apa aja? Makhluk hidup itu terbagi menjadi 3. Ada apa aja? Makhluk hidup hewan. Habis hewan ada tanaman. Habis tanaman ada juga manusia. Ya, jadi cara menjaganya gimana kalau hewan? Kalau kita menjaga hewan itu dikasih makan, dirawat, jangan dibiarkan hewannya kelaparan. Terus kesimpulan dari menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan apa kesimpulannya tadi yang bisa kalian ambil? Iya benar. Cara menjaga lingkungan yang baik di sekolah seperti apa? Menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Oke, benar. Jadi sekarang kalian sudah paham ya sama pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, baik. Jadi tugas kalian di rumah adalah yang pertama, contoh amati. Tugas kalian yang
di rumah adalah amati contoh makhluk hidup di sekitar rumah kalian. Amati, di sekitar rumah kalian itu ada makhluk hidup apa aja, hewan apa aja. Ada semut, ada kucing, ya kan, di sekitar rumah kalian. Terus tugas yang kedua, amati lingkungan sekitar rumah kalian. Lingkungan sekitar kalian, yang lingkungan yang bersih seperti apa, lingkungan yang tidak bersih seperti apa. Dan tugas yang ketiga, PR yang ketiga adalah cara memelihara tanaman yang baik. Cara memelihara tanaman yang baik seperti apa, diamati di sekitar rumah kalian ya. Nanti kalau sudah, minggu depan PR-nya dikumpulkan, maju satu-satu ya. Maju satu-satu, nanti biar kita lihat sama-sama di sekitar rumah kalian ada apa aja hewannya. Paham ya sama PR? Baiklah, kalau sudah paham sama PR-nya, tidak ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Iya, benar. Oke, kalau sudah paham semua, tidak ada yang dipertanyakan lagi sama PR-nya. Kalau tidak ada yang dipertanyakan lagi, sebelum kita pulang, dilihat kanan kirinya sudah menerapkan lingkungan yang baik apa belum. Dilihat ada sampah enggak di dalam soroknya sebelum pulang. Ada sampah enggak di bawahnya. Kalau ada sampah diambil terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam tong sampah, supaya kita juga bisa menerapkan cara menjaga lingkungan sekitar yang baik, lingkungan sekolah yang baik. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu untuk yang beragama Muslim. Ayo Alvin, dipimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa selesai. Berarti kalau kita sudah berdoa itu mempertandakan apa? Berakhirnya pembelajaran kita pada siang hari ini. Berakhirnya pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, PR-nya dikerjakan minggu depan, baru dikumpulkan dan maju satu-satu.